Halo semua, kembali lagi di H2Q 1001 Cerita. Pada video kali ini saya akan menceritakan 4 urutan film John Wick beserta sinopsis dan trailernya. Bagi kalian penggemar film aksi tentu sudah tidak asing lagi dengan dunia yang diciptakan oleh Chad Stahelski, sutradara yang dinilai sangat sukses menggarap film John Wick. John Wick sukses merebut hati para penonton dengan triloginya. Hingga dikabarkan film yang sangat identik dengan karakter Keanu Reeves ini akan menayangkan John Wick Chapter 4 pada 27 Mei 2021. Namun sangat disayangkan penayangannya ditunda hingga 1 tahun ke depan, yakni pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Hal tersebut tak lain karena pandemi virus corona yang tak kunjung usai. Jadi bagi kalian yang mengikuti franchise Hollywood ini harus lebih bersabar menunggu aksi Baba Yaga lagi. Di film ketiga yang dirilis pada tahun 2019 lalu, John Wick sempat menggandeng aktor laga Indonesia Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman. Mereka berdua beradu akting dengan Keanu Reeves begitu luar biasa, membawakan seni bela diri Indonesia dalam satu frame. Karakternya cukup ikonik, Keanu Reeves dinilai sukses memerankan tokoh John Wick. Film yang terbilang realistik tanpa bumbu-bumbu fiksi yang berlebihan, alurnya yang padat namun tidak lambat menjadikan kelebihan tersendiri dari film ini. Sambil menunggu rilisnya film John Wick Chapter 4, menonton kembali franchise ini dari awal mungkin sedikit bisa mengobati kerinduan kalian terhadap aksi Baba Yaga. Berikut adalah urutan film John Wick dan sinopsisnya yang berhasil dirangkum H2Q dari beberapa sumber. Yang pertama, John Wick tahun 2014. Disutradarai oleh Chad Stahelski dan David Light, film John Wick tayang perdana pada 24 Oktober tahun 2014. Dibintangi Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Alfie Allen, Adriana Paliski, Brigitte Moyanahan, Dean Winters, Ian McShane, John Leguizamo, dan juga ada William Dafoe. Film ini berkisah tentang karakter John yang terluka parah saat sedang melihat video mendiang istrinya. Alur dalam film ini diperlihatkan mundur dengan menjelaskan bagaimana John bisa terluka. John Wick adalah pria yang hidup sebatang kara dengan seekor anak anjing beagle bernama Daisy, peninggalan sang istri untuk mengatasi kesedihannya. Konon istri John, Helen, yang diperankan oleh Brigitte Moyanahan telah meninggal dunia akibat penyakit yang mematikan. Cerita dalam film ini bermula ketika suatu malam John yang sedang melihat video milik istrinya dihampiri oleh sekelompok orang bersenjata yang membuatnya babak belur. Sebelumnya John telah bertemu dengan sekelompok gangster Rusia yang bertekad membeli mobilnya di sebuah pom bensin. Namun John menolak dengan tegas untuk menjualnya. Mobil VinFast Mustang Mach-1 milik John berhasil dicuri oleh mereka. Tidak puas hanya mencuri, Mustang gangster Rusia yang dipimpin oleh Losev ini juga membunuh Daisy, anak anjing kesayangan John. John Wick kemudian naik pitam lalu mencari keberadaan gangster Rusia tersebut dan berniat untuk menghabisinya. Konon Losev adalah putra dari Viggo Tarasov. Dari sinilah identitas John Wick pun sedikit demi sedikit mulai terbuka. Kalau ternyata John Wick adalah seorang pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Dahulu ia sempat bekerja di tempat Viggo dan dijuluki sebagai Baba Yaga sebelum akhirnya memutuskan untuk pensiun dan menikahi Helen. Namun karena dibutakan dengan dendam, John Wick pun menyusun rencana dan bertekad untuk menghabisi keluarga Tarasov. Alih-alih menjalani kehidupan dengan tenang, John Wick pun kembali ke dunianya yang kelam sebagai pembunuh bayaran. Film pertama John Wick ini terbilang sukses merebut hati para penontonnya. Lebih dari 500.000 penilai memberikan ulasan yang memuaskan dan membuat film ini meraih skor sebesar 7,4. Melansir dari box office, film yang didistribusikan di bawah naungan Lionsgate ini berhasil meraup keuntungan sebesar 46 juta US dollar di seluruh dunia. Yang kedua, John Wick 2 tahun 2017. Dalam film pertamanya, John Wick berhasil mengobrak-abrik komplotan gangster Rusia yang telah membunuh anjing kesayangan pemberian mendiang istrinya. Pada chapter kedua ini, John Wick kembali hadir dengan sisi ganasnya dan diminta untuk membantu Santiano Di Antonio yang diperankan oleh Ricardo Scamarcio merebut kekuasaan sebuah organisasi pembunuh internasional. John sempat menolak, namun Santiano mengingatkan bahwa dirinya memiliki utang. Utang yang dimaksud adalah perjanjian darah atau blood oath yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Dalam dunia assassin, konsep sumpah ini tidak bisa dilanggar. Maka ia bersumpah bahwa ia akan membalas kebaikannya dengan tugas dan misi apapun jika diminta. Santiano mengutarakan niatnya dan meminta John untuk membunuh saudara perempuannya yang tak lain adalah seorang pembunuh high table,
bernama Gianna yang diperankan oleh Claudia Gerini. Hal tersebut cukup mustahil bagi John, namun menurut Santiano, John lah yang terbaik untuk menjalankan misi ini dan terikat dengan perjanjian Blood Oath tadi. Meskipun kesulitan, John pun berhasil menuruti permintaan Santiano. Akan tetapi Santiano malah berulah dan membuat John geram hingga akhirnya ia memutuskan untuk membunuh Santiano, yang membuatnya dilabeli dengan istilah excommunicado, yang membuatnya kehilangan semua akses dan privilege dari dunia assassin. John Wick Chapter 2 ini juga merupakan film kolaborasi keempat Keanu Reeves dengan Lauren setelah trilogi film Matrix-nya. Berdurasi 122 menit, film John Wick Chapter 2 ini berhasil memantik komentar positif dari para kritikus dan berhasil meraup keuntungan lebih dari 171,5 US dollar dengan anggaran produksi yang hanya 40 juta US dollar serta meraih rating skor sebesar 7,5. Kemudian yang ketiga, John Wick Chapter 3 Parabellum tahun 2019. Mengambil latar pada sequel sebelumnya, Parabellum berkisah tentang John yang menjadi target incaran utama pemburuan pembunuh bayaran di seluruh dunia karena berstatus excommunicado. John Wick, excommunicado, is now in effect. Siapapun yang berhasil menangkapnya maka akan diberi imbalan sebesar 14 juta US dollar. Film yang berdurasi 130 menit ini berfokus pada John Wick yang masih diperankan oleh Keanu Reeves yang bertahan hidup dari pemburuan. Sosoknya menjadi buronan yang paling dicari setelah membunuh Santiano, salah satu anggota high table di wilayah netral Hotel Continental New York. Hotel paling netral dan memiliki aturan khusus di mana para asasin di area Continental tidak boleh saling membunuh. Continental ini memiliki cabang masing-masing di seluruh dunia yang dipimpin oleh seorang manajer. Seperti halnya di Continental New York diurus oleh Winston yang diperankan oleh Ian McShane, Sophie yang diperankan oleh Halle Berry mengurus Casablanca Continental, dan Julius mengurus Rome Continental. Peraturan penting dalam Continental ini pantang untuk dilanggar. Apabila ada yang melanggar, maka mereka akan dilabeli sebagai excommunicado dan dihilangkan semua akses serta privilege-nya di dunia assassin. Sangat disayangkan bahwa John Wick adalah salah satu orang yang diberi label tersebut setelah membunuh salah satu anggota High Table, Santiano. Pihak High Table lantas mengadakan sayembara dengan imbalan sejumlah uang bagi mereka yang mampu membunuh John Wick. Dari film ini, John Wick terlihat tergopoh-gopoh berlari ke beberapa tempat untuk bertemu teman lama dan meminta bantuan setelah berhasil membunuh Santiano. Namun ceritanya sedikit rumit ketika ia mulai bertemu dengan The Director dan juga Sophie yang sosoknya belum pernah muncul di John Wick dan John Wick Chapter 2. Meskipun cerita yang ditulis oleh Derek Kolstad dan Shai Hatton ini cukup rumit, film John Wick Chapter 3 ini dibalut dengan sejumlah adegan laga yang seru. Lewat berbagai adegan laga yang disajikan dalam film ini, seolah sang sutradara Chad Stahelski memaksa penonton untuk tetap fokus dan tidak melewatkan semenit pun dari film John Wick Chapter 3. Dominasi karakter John Wick dalam trilogi ini menjadi sangat menarik ketika Chad tidak mengesampingkan para pemeran pendukung adegan laga. Hal tersebut terlihat saat Shinobi 1 dan Shinobi 2 yang diperankan oleh Cecep Arif Rahman dan Yayan Ruhian, yang tak lain adalah aktor lagi Indonesia yang melawannya. Akting keduanya pun tak kalah menarik dengan sederet aktor Hollywood yang ada di dalam film ini. Kehadiran Cecep dan Yayan dalam film ini bukan semata-mata untuk menarik penonton Indonesia, namun keduanya memiliki latar belakang yang sangat kuat dalam film ini. Bahkan semua karakter yang muncul dalam film ini memiliki asal-usul yang sangat jelas dan berhubungan dengan John. Kolstad dan timnya memang layak dihujani pujian. Parabellum yang dirilis secara teatrikal di Amerika Serikat pada 27 Mei tahun 2019 berhasil meraup keuntungan hingga menyentuh angka lebih dari 300 juta US dollar yang menjadikan film ini sebagai film franchise dengan pendapatan kotor tertinggi hanya dalam 10 hari sejak penayangannya. John Wick Chapter 3 juga berhasil mengumpulkan rating skor sebesar 7,4.
Kemudian yang keempat yaitu John Wick Chapter 4 tahun 2022. Berbeda dari kebanyakan film pada umumnya yang merahasiakan tanggal rilisnya, John Wick Chapter 4 telah dijadwalkan yakni pada 27 Mei tahun 2022. Film yang tadinya dirilis di tahun 2021 ini terpaksa menunda penayangannya karena terkait pandemi yang tak kunjung usai. Melansir dari beberapa media, Chad Stahelski sebagai seorang sutradara yang telah menggarap film franchise ini meminta penonton untuk menebak sendiri bagaimana akhir dari cerita tokoh ikonik yang diperankan oleh Keanu Reeves ini. Meskipun meminta penonton untuk menebak akhir dari kisah John, namun dirinya memastikan bahwa John Wick Chapter 4 ini tidak akan berakhir manis dan romantis. Sebagai pembunuh bayaran yang andal, John Wick telah membunuh ratusan orang. Konon jumlah korban yang telah terbunuh di tangan John Wick sebanyak 299 orang. Dengan rincian pada chapter awal tertekan 77 aksi pembunuhan dilakukan oleh John Wick. Sementara di chapter 2 korbannya bertambah sebanyak 128 orang. Serta pada chapter 3 John Wick mampu membunuh 94. Berdasarkan cerita pada John Wick Chapter 3, pertemuan John Wick dengan Brownie King akan menjadi indikator kuat bahwa seluruh dendam John Wick Chapter 3 akan dibalaskan di John Wick Chapter 4. Hal tersebut bermula ketika usai perkelahian sebagai upaya melindungi The Continental, Winston selaku manajer New York Continental berusaha membunuh John. Namun naas, tembakan yang dilancarkan oleh Winston ini ternyata meleset. Kemudian John dibawa ke tempat Brownie King dan menjawab ya ketika ditanya apakah dirinya marah dan ingin membalas dendam. Lantas seperti apa sebenarnya kelanjutan John Wick Chapter 4 ini? Bagi kalian yang masih bingung terkait siapa sebenarnya yang ada di balik Hextable, memang tidak ada informasi yang jelas, saya juga masih penasaran. Namun yang jelas Hextable adalah otoritas tertinggi dalam dunia assassin yang memiliki kewenangan penuh dan menguasai poros perdagangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya.